Yang jelas saya punya ide untuk merekrut daripada SDM daripada masyarakat di bawah terutama ya. Dalam hal ini kebetulan saya punya usaha dekorasi dan kebetulan saya juga sekarang dipercaya oleh masyarakat duduk di Dewan, kebetulan di Komisi 4 membidangi kemasyarakatan. Dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini, saya punya ide-ide bagaimana saya bisa membantu masyarakat, dan pada akhirnya sekarang saya bisa mengumpulkan beberapa orang Serati Banten untuk mengakomodir, untuk ya minimal lah bisa meringankan beban masyarakat. Di satu sisi bisnis jalan, bermasyarakat jalan, artinya dalam hal ini semua berkesinambung jadinya. Contoh seperti misalnya ada dagang jajahitan kayak cepet, sampean kayak begitu ya. Terus tumpeng, jajanuli itu kan semua produk-produk dari masyarakat kecil, ekonomi menengah ke bawah. Seperti ini dia datang ke rumah, terus saya beli. Nah ini kerajinan dari Benoh ini juga saya beli, dia datang bawa ke sini. Nah contoh seperti ini ceper, nah seperti ini artinya ceper, kulit tipat yang seperti itu semua saya tampung dari masyarakat sekitar sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dalam situasi pandemi COVID ini. Makanya saya buka usaha dagang Banten. Dibilang tadi dari Karangasem ada, dari Bangli ada, kayak tadi bunga-bunga untuk orang Pucara Ngaben untuk membuat adegan kayak begitu. Itu datangnya dari Bangli. Ada juga yang datangnya dari Karangasem. Ada juga datangnya dari dari Sulawesi. Tapi orang di sini yang nampung barang itu saya beli sama tetangga. Intinya kehidupan ekonomi daripada masyarakat sekitar ini ya lumayan lah bisa tertampung di sini. Artinya adalah perputaran ekonomi. Jadi seperti saya sampaikan tadi itu, dagang tumpeng, dagang ceper, dagang jajahitan kayak ini, dagang busung Sulawesi kayak begitu. Dagangan itu ayam, bebek, kayak begitu. Intinya perputaran ekonomi adalah di sini jadinya. Itu pun terus terang saya bilang bahwa khusus saya beli daripada orang-orang yang punya usaha di sekitar sini demi kelangsungan hidup mereka. Itu pada intinya saya punya ide untuk membuka usaha seperti ini. Contoh, di samping pedagang-pedagang tadi juga serati-serati itu ya, artinya ada yang khusus bisa membuat pejati, canang, semua jadinya terrealisasi itu. Dan itu pun semua daripada masyarakat di sekitar sini, khususnya di desa Pemecatan Kajo, Blong, Panti, Balun, Gerenceng kayak begitu. Itu kan kita belum tentu bisa bikin semua. Ada beberapa yang beli seperti sajinya, nah untuk khusus untuk upacara ngaben itu, terus pembersihannya kayak begitu. Saya beli di Gerenceng, beli di Belong, model begitu, beli di Tampak Gangsul, semua saya bisa rekrut itu. Pada intinya saya sangat mendukung untuk kehidupan dan kelangsungan masyarakat pada saat pandemi COVID ini. Yang jelas kalau kita upacara adat untuk di Bali khususnya upacara adat kan tidak ada hentinya. Nah cuma pada intinya di sini kan kita tetap menggunakan prokes yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita di sini sudah tahu aturan-aturan main daripada kita mengadakan upacara, apalagi sekarang situasinya ya agak melonjak lah seperti sekarang ini.
Nah, terus kita selaku ya wakil rakyat sekaligus selaku wirausaha dagang Banten ini ya sudah membatasi daripada kegiatan-kegiatan adat, dan itu pun dalam 1 bulan tidak begitu banyak, karena hari baik itu kan cuma ada tertentu aja. Seperti saya sampaikan tadi bahwa itu batasan-batasnya ada, apalagi sekarang arak-arakan sudah tidak ada. Baik sekarang pakai ambulan, seperti saya mencoba terobosan baru membuat istilahnya pepage lah namanya itu. Pepage yang dari besi, cuma tetap kita hias dengan ya prade kayak begitulah. Tetap kita mengikuti proses secara adat, cuma naik dia ke mobil. Itu artinya biar tidaklah istilahnya berkerumun, arak-arakan, biar bisa dikurangin. Dan itu pun sudah ada ketegasan dari masing-masing banjar di sini, dan sudah ditentukan oleh para juru banjar. Tidak mungkin kita melanggar aturan. Contoh seperti di rumah daripada masyarakat yang punya hajatan, baik kawin, baik duka, yang kayak begitu kita kan sudah sediakan juga ini seperti sarana cuci tangan lah minimal seperti itu. Dan yang bersangkutan yang punya hajatan juga sudah menyediakan hand sanitizer, yang kayak begitu sudah kita lakukan sejak 1 tahun lalu lah istilahnya. Kalau saya terus terang aja, karena ini biar bisa kita komunikasi, karena ada istilah desa mewawancara, kan begitu. Artinya kita harus ketemu sama pihak yang punya hajatan atau yang punya gawe. Artinya biar bisa kita menjelaskan bahwa bagaimana sistemnya dia akan mengadakan upacara, apakah sekaligus diambil, apakah ada istilahnya salah satu banjar yang tidak bisa diambil bersamaan. Artinya contoh kayak ngaben, kalau di banjar saya kan bisa kita ambil sekaligus, ngedur istilahnya dari pagi sampai selesai. Kalau ada salah satu banjar harus ada jedanya, sekarang istilahnya dimandiin, besoknya atau 2 harinya baru boleh ke kuburan, istilahnya dilakukan upacara ngaben. Langsung datang ke rumah saya, Jalan Bisana Utara 25, ataupun kalau memang diperlukan istilahnya kita ikut diajak sangkep rapat di rumah yang punya hajatan, kita datang ke sana, komunikasi sama ya terutama orang perempuan, karena ini urusan Banten kan urusan perempuan. Nah di sana kita komunikasi bersama orang laki-laki urusan hari baiknya, gitu istilahnya. Kita datang ke sana, komunikasi berapa cari pejati, kapan mau mandiin, kapan hari baik. Nah, itu yang perlu kita bicarakan sama yang punya hajatan. Baru di Denpasar aja. Nah, tapi ya sampai jauh ke Serangan kayak begitu sudah. Artinya walaupun Denpasar kan lumayan juga jauhnya itu. Kalau jenis Banten baik dari Pitroyatnya, Manusoyatnya, Dewoyatnya, semuanya. Artinya itu pun kita harus komunikasi. Artinya biar tidak kita menyanggupi semua, akhirnya membuat kacau daripada hajatnya orang. Lebih baik kalau memang kita tidak sanggup satu ya satu aja kita sanggupi. Biar tidak kayak orang Bali bilang nakep balang dadwo. Akhirnya semua berabe, biar tidak seperti itu.